Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Lestari dengan NPM 1951030031, prodi AKS kelas A semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban tentang konsolidasi. Nah, soal ini pada 1 Januari 2018, PT Ayu mengakuisisi 80% saham kepemilikan PT BU senilai 608.000 dan kepentingan pengendali 152.000. Saat itu nilai buku PT BU yaitu 530.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku mesin, peralatan, dan bangunan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Nah, ini tabel selisihnya. Dengan mesin, umur ekonomi ini 7 tahun dan bangunan 4 tahun. Nah, selama tahun 2018, PT BU ini berhasil memperoleh laba sebesar 165.000 dan membagikan dividen tunai 50.000. Sehingga berikut ini ya neraca saldo PT Ayu dan BU pada 31 Desember 2018. Nah, dan yang ini data transaksi istimewa, yaitu transaksi hulu dan hilir. Nah, berdasarkan data tersebut ini kita diminta beberapa, yaitu saldo penghasilan entitas anak yang diakui PT Ayu per 31 Desember, kemudian saldo investasi entitas anak PT BU, dan buat jurnal eliminasi, buat kertas kerja konsolidasi, dan buat laporan keuangan konsolidasi. Nah, kita langsung aja ya. Nah, ini yang pertama ini tuh neraca ya, neraca dari soal tersebut, soal yang tadi. Terus kita buat, kita tulis dulu nilai buku ini, nilai buku sama nilai wajar. Ini ada pada soalnya nilai buku tadi yang udah dijelasin tadi. Nih. Kemudian nilai wajar juga dari soal. Kita hitung 80% ini untuk pengendali, yaitu ya, dan 20%-nya untuk non pengendali. Kita dihitungnya itu 530.000 dikali 80%, itu 424.000, dan 530.000 dikali 20% itu hasilnya 106.000. Begitu juga yang nilai wajar. Nah, kemudian kita hitung ya. Nah, ini ya yang diferensialnya. Untuk mesin dengan umur ekonomis 7 tahun, jadi amortisasinya dihitungnya itu dengan cara 91.000 dibagi 7 ini 13.000, dan 64.000 dibagi 4 itu 16.000. Nah, untuk transaksi yang induknya 13.000, kita hitung aja ya. 13.000 dikali 80%. Nah, jadi 10.400. Dan yang pengendali juga gitu sama. 13.000 dikali 20% untuk non pengendali. Nah, kemudian sama untuk yang bangunan. Caranya juga sama. Ya, 16.000 dikali 80%. Nah, dan ini juga 16.000 dikali 20%. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini totalnya. Ya, ini total dari sini, total selisihnya. Kemudian ini itu selisih ya. Selisih dikali 80%. Nih. Selisih ini dikali 80%. Nah, sama untuk yang 20% juga begitu. Dikali 20%. Nah, kemudian ini transaksi hulu dan hilir ya, yang tadi data dari soal. Nah, sekarang kita menghitung laba yang diakui. Nah, laba yang diakui tadi kan di soal tertera 165.000.
Nih, ini laba 165.000. Nah, kita hitung ini untuk transaksi induk dan non-pengendali. Yang induk 80%. Jadi untuk labanya dihitung juga. Ya kan? 165.000 ini dikali 80%. Nah, sama dengan yang non-pengendali juga. Nah, begitu. Untuk yang mesin, ya. Mesin bangunan ini juga didapat dari yang diferensial ini, ya, 10.400 dan 2.600 untuk yang mesin. Nah, kita di sini diminuskan, dimin karena itu akan mengurangi laba. Kemudian yang bangunan 12.800 dan 3.200. Ya, benar ya, sudah sesuai dengan yang dihitung. Kemudian untuk transaksi persediaan yang hulu itu 30.000. Ya, untuk yang hilir itu 16.000. Itu didapat dari ini ya. D12. D22. Didapat dari ini ya. Didapat dari yang hilir ya. Keuntungan yang 20.000 ini. Ini tadi. Dikali ini. Dikali 7 tahun. Coba kita hitung. C2. Sabar. Oh, dikali I27 ya. Dikali I27. Dikali 16.000. Gitu. Nah, yang 4.000 ini sama dikali yang 20%. Kemudian jadi total laba dibagikannya itu dari laba ini, nah kita zoom dari sini. Nah, itu sama yang 31 juga sama. Terus kita hitung untuk nilai investasi atas PT anak. Ya, untuk saldo awalnya itu untuk yang PT Induk itu 608.000. Ya, dan untuk yang non pengendali itu 152.000. Nah, untuk laba yang udah kita hitung tadi untuk yang induk itu 154.800 dan non pengendalinya 31.200. Dividen, ya kita hitung dividen yang dibagikan itu 50.000 karena kan di sini store tunai tadi pembagian dividen tunai itu 50.000. Nah, dikali 80%. Dikali 80% dan ini juga 50.000 dikali 20% dan kita diminuskan karena ini juga akan mengurangi laba dan untuk saldo investasi akhirnya itu untuk yang induk itu 712.800 dan non pengendali itu 20% 173.200. Nah, kita lanjut untuk pengecekan saldo investasi. Nah, 722.800 ini dari sini, ini juga sama dari sini. Kemudian untuk kita ngecek ekuitas.
Nah, 424 sama 106.000 ini kita didapatkan dari atas nih. Yang udah kita hitung itu nilai buku. Kita masukkan di sini untuk mengecek saldo. Kita minuskan ya. Nah, totalnya segini, dihasilkan segini totalnya. Kemudian diferensial ini kan 184.000. Ini didapat dari yang udah kita hitung diferensial nih. Nah, ini dan ini kita masukkan ke dalam sini. Hanya saja kita minuskan ya untuk menghitung saldonya. Nah, totalnya segini. Kemudian laba yang udah kita peroleh ini laba yang dibagikan yang udah kita hitung, kita masukkan juga ke sini. Kita totalkan ya, dan dividen tadi yang dividen itu kan 50.000. 50.000 yang 80% untuk induk dan 20% untuk non pengendali. Jadi hasilnya setelah dihitung ini 0 ya. Ini 0. Kita hitung aja lagi. Oh, bukan begini. Ya. Ini ditambah. Nah, 0 sama hasilnya kayak gitu juga. Nah, ini berarti kalau udah 0 saldonya ini berarti benar. Nah, kemudian kita ngitung jurnal eliminasi ya. Ini memang udah ditulis beberapa yang harus kita eliminasi, yaitu yang pertama saldo investasi ya. Oke, saldo investasinya kita eliminasi. Nah, ini transaksinya. Ya, kita ini dapat dari jurnal awal ya untuk di PTBU-nya. Nih, kita pindahkan ke sini aja. Ini kan di kredit. Nah, untuk di sini kita balik. Ini 278.000. Kemudian di kreditnya itu investasi PT BU dan kepentingan non pengendali ya. Untuk investasi PT BU-nya ini nah, ini udah kita hitung tadi ya di atas. Nih, tinggal kita pindahkan aja. Nah, terus untuk eliminasi saldo investasi efek diferensial, tadi yang udah kita hitung itu ada mesin. Ada mesin, peralatan, bangunan, dan goodwill. Nah, ini kita dapat dari sini juga. Kita pindahkan aja dulu angka-angka ini. 91.060. Goodwill-nya 15.000 tadi. Nah, oke. Kita buat ini. Kita rubah dulu formatnya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini untuk di kreditnya itu investasi PT BU dengan
kepentingan non pengendali. Ya, ini sebesar, nih dapat dari sini. Nih yang udah kita hitung 154.000 dan non pengendalinya 46.000. Oke, kemudian yang selanjutnya itu penyesuaian terhadap beban amortisasi. Tadi kita juga udah hitung amortisasi ya. Amortisasi tadi ada 2, mesin sama bangunan. Kita hitung dulu mesin, kemudian kita ganti di sini bangunan. Oke, jadi untuk di kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan mesin dan akumulasi penyusutan bangunan. Oke. Nah, nominalnya tadi kan udah kita hitung nih. Nah, amortisasinya untuk yang mesin 13.000, yang bangunan 16.000. Oke, selanjutnya kita hitung saldo investasi atas pengakuan laba. Ya, pengakuan laba, jurnalnya itu penghasilan dari entitas anak. Dan di kreditnya itu investasi PT BU dengan nominal sebesar nih. Nah, ini yang udah kita hitung ya tadi untuk laba 154.800. Nah, jadi investasinya juga 1.800. Nah, selanjutnya itu pendapatan non pengendali juga dimasukkan ya. Ini juga investasi PT BU. Kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali. Itu tadi sebesar berapa, kita lihat lagi 31.200. Nah, ini juga tasnya. Oke, dah. Kemudian ini untuk jurnal eliminasi saldo investasi atas dividen. Ya. Investasi PT BU di kreditnya itu dividen. Kemudian ini kreditnya juga dividen. Nah, untuk yang investasi PT BU ini itu jumlahnya tadi kan dividen yang kita bagikan itu sebesar 50.000 kan. Nah, 80% untuk investasi induknya ini sebesar 40.000. Nah, yang untuk non pengendali itu tadi 20% sebesar 10.000. Nah, ini cukup. Nah, kita lanjutkan ke eliminasi transaksi persediaan. Ini ada transaksi istimewa kan, ada 2 itu hulu dan hilir. Sekarang kita hitung dulu yang hulu. Eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Nah, ini ada yang udah direalisasikan dan yang belum. Nah, sudah ini kita hitung dulu untuk jurnalnya itu pendapatan penjualan
pada beban pokok penjualan atau BPP ya, kita hitung yang sudah ya, yang sudah ini sebesar 155.000. Oke. Jadi BPP-nya juga 155.000. Dan untuk yang belum direalisasikan ya, yang belum direalisasikan itu pendapatan penjualan pada BPP pada persediaan. Ini kalau kita lihat yang di atas tadi, yang belum direalisasikan itu jumlahnya 75.000 ya. Untuk hulu ya, ini masih tersimpan 75.000. BPP-nya itu 40.000, 45.000 dan persediaan 30.000. Oke. Kemudian kita hitung yang transaksi hilirnya. Hilir eliminasi yang sudah direalisasikan. Oh, yang telah direalisasikan ya, biasanya. Nah, pada BPP ini sebesar yang sudah direalisasikan 70.000. Oke. Nah, ini. Oke. Dan yang belum direalisasikan ya, yang belum direalisasikan itu sebesar 50.000 ya, BPP 30.000 dan persediaan 20.000. 50.000. Oke, benar. Nah, udah ya. Untuk yang jurnalnya sudah kita save. Nah, ini kertas kerja konsolidasi ya, langsung dilanjut. Ya, dua ini kan didapat dari jurnal awal. Ya. Kemudian kita tambahkan di bagian eliminasi. Tadi. Nah, ini belum. Nah, belum kita masukkan beban pokok penjualannya. Sama kita tambahkan dulu ya BPP-nya. Ini ditambah ya, karena baru kita hitung. Ditambah. Oke. Kemudian ditambah. Nah, enter sebesar 300.000. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Di sini 46.000. Salah angka tadi. Nah, jadi di sini dapat 173.200 sudah balance. Nah, kemudian yang di sini belum dimasukkan ya.
sama dengan ini tambah ini terus dikurang ya segini. Nah, udah balance ya. Nah, ini untuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini pendapatan penjualan tadi ya. Ini kita pindahkan aja ke sini. Beban pokoknya ini kita masukkan. Nah, laba kotor segini. Setelah dapatkan laba kotor, nah nanti baru dikurang beban penyusutan beban pemasaran 120.000 dan 146.000 jumlahnya segini. Dan pendapatan pengendalinya itu 31.200 tadi. Nih. Nah, laba bersih entitasnya itu ya dikurang jadi 2 juta, ditambah jadi 2.015.000. Nah, untuk laporan perubahan modal konsolidasi, nah sama aja ini modal dapat dari neraca tadi, laporan keuangan tadi worksheet, kemudian saldo ini kan saldo awal, kemudian ditambah yang udah laba yang udah kita hitung dan dikurang dividen. Nih, 132.000. Karena untuk dibagikan dan saldonya segini. Untuk modal kepentingan pengendali ini, modal disetor, agio saham ditambah sama saldo laba ini jumlahnya segini. Dan kepentingan non pengendali ini tuh jumlahnya tadi ini 173.200 kita tambahkan. Jadi total modal konsolidasinya itu 2.891.000. Dan ini untuk laporan posisi keuangannya, ini dibagi jadi dua ya, bentuk kontrol, ya ini untuk aset lancarnya, dan ini untuk aktiva dan pasifanya. Nah, udah balance. Kita cukup mindahin aja semua yang ada di sini, ya hasil konsolidasinya sesuai dengan pembagian aktiva dan pasiva. Ya, cukup. Ya, itu penjelasan dari soal dan jawabannya. Jikalau ada beberapa kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.